Shalom Bapak Ibu Guru dan para siswa yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sungguh kita bersyukur kalau hari ini kita dapat merasakan penyertaan-Nya yang luar biasa di dalam kehidupan kita sepanjang kehidupan kita. Dan terkhusus hari ini kita juga bersyukur karena Allah mengizinkan kita untuk bersekutu bersama, untuk kita beribadah kepada Dia. Dan oleh karena itu mari kita nyatakan syukur kita bersama-sama dengan kita memuji namanya dari Kidung Jemaat nomor 3 ayat 1 dan 3. Kami puji dengan riang. Pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kita sekalian. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pendidikan merupakan sebuah hal yang penting yang harus kita upayakan di dalam kehidupan kita. Jika di hari ini kita menerima didikan, maka itu adalah kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita agar kita menjadi pribadi yang semakin lebih baik lagi. Dengan menghargai setiap didikan yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru ataupun yang diberikan oleh orang tua kita, maka kita akan terhindar dari sikap bodoh dan merugikan diri sendiri. Melalui ibadah ini, mari kita bertekun dan lebih rendah hati di dalam menerima dan mengolah setiap didikan yang diberikan kepada kita agar kita mampu menjalani hidup ini dengan sebaik-baiknya. Bersama-sama mari kita memuji nama Tuhan dari NKB 138, Makin Serupa Yesus Tuhanku. sembuh dosaku, jadikan
Tuhanku. Setiap hari ini doaku, makin bergiat menjadi muridnya, makin berani menjadi saksinya. Ya Tuhanku, ku berikan padamu hidup penuh dan hatiku segenap. Hapuskanlah semua dosaku, jadikanlah ku milikmu tetap. Shalom teman-teman, di kesempatan penuh syukur ini kita akan sama-sama merenungkan sapaan firman Tuhan. Kita akan ada dalam tema menerima didikan menjauhi kebodohan. Amsal 1 ayat 1 sampai 7 akan menjadi bagian dari firman Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari rendahkan diri kita di hadapan Tuhan dan minta tuntunan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa Maha Tahu di dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kami penuh syukur karena kami masuk di dalam semester baru. Kami butuh hikmat Tuhan di dalam sapaan-Mu lewat firman Tuhan. Marilah kiranya Roh Kudus-Mu menerangi hati kami, pikiran kami, supaya apa yang kami baca, kami dengarkan bersama, mampu kami pahami. Dan terlebih dari itu Tuhan berkenan supaya kami dapat melakukannya berbuah-buah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah, kami siap mendengarkan. Amin. Amsal pasal 1 ayat 1 sampai ayat 7 di bawah judul Tujuan Amsal ini. Amsal-amsal Salomo bin Daud, Raja Israel, untuk mengetahui hikmat dan didikan, untuk mengerti kata-kata yang bermakna, untuk menerima didikan yang menjadikan pandai, serta kebenaran, keadilan, dan kejujuran, untuk memberikan kecerdasan kepada orang yang tak berpengalaman, dan pengetahuan serta kebijaksanaan kepada orang muda. Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan, untuk mengerti amsal dan ibarat, perkataan dan teka-teki orang bijak. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Demikian firman Tuhan. Shalom teman-teman. Jujur, jarak masa sekolah saya dengan teman-teman sangat jauh. Saya ada di SMA, menikmati semester-semester saya di tahun 2001 sampai 2004. Sekarang tahun 2023, berarti jarak kita sekitar 20 tahunan. Karena itu, ketika saya ingin membuat renungan ini, saya bertanya kepada keponakan saya, bagaimana perasaan teman-teman seusia keponakan saya, bagaimana mereka menghadapi semester baru, apa kekhawatiran, ketakutan, dan tantangan yang mereka hadapi, apa yang bikin mereka excited. Teman-teman, bagaimana menghadapi hari-hari baru, hari-hari sekolah di semester yang baru ini? Jawabannya cukup membuat saya shock, karena ternyata teman-teman punya beban yang sangat berat. Menurut keponakan saya, beban dan tantangan yang teman-teman alami sebagai anak-anak sekolah zaman now, antaranya satu, teman-teman malas dan mulai jenuh dengan tugas yang sangat banyak. Teman-teman juga adalah anak-anak sekolah yang masuk pada zaman COVID, di mana harus sekolah secara online, dan kini
sekolahnya onsite. Tentu itu berat. Tantangan kedua adalah adanya tren self-harm yang melanda teman-teman akibat menghadapi masalah-masalah. Banyak sekali masalah, entah masalah yang sepele atau masalah yang berat. Mulai dari masalah pertemanan atau relasi dengan orang lain, misalnya dengan orang tua, dengan pacar, dengan teman-teman sekelas atau teman-teman yang lain. Anak-anak sekolah zaman sekarang dilanda rasa takut kehilangan. Makanya dengan tren sekarang yang terkenal itu ada istilah people come and people go, people come and go. Beberapa anak yang bahkan mengalami depresi karena kehilangan support system akhirnya melukai diri mereka sendiri. Teman-teman juga dihadapkan dengan mental illness karena pengaruh internet. Tidak sedikit anak mengalami kebingungan, tidak bisa membedakan mana yang lebay, mana yang normal, atau mana yang standar, kenyataan yang seperti apa. Bahkan menurut keponakan saya, ia bercerita bahwa temannya mengalami eating disorder karena dibully oleh teman-teman yang lain, dibilang gendut saat masuk sekolah. Tantangan yang berikut, tantangan kehidupan teman-teman adalah kepedulian dan saling care sulit ditemukan sekarang ini. Peduli terhadap sesama dan peduli terhadap lingkungan sudah mulai berkurang. Ada teman juga yang sangat tegaan dalam berucap dan berperilaku. Ada teman yang akhirnya lebih memilih untuk menyendiri. Dan anak yang lain yang bahkan sudah adiktif dengan sosial media malah menjadi antisosial. Ditambah lagi tantangan yang cukup berat adalah teman-teman harus berhadapan dengan tuntutan persaingan yang sangat ketat dalam mencapai prestasi. Penampilan juga dituntut karena ada persaingan dalam penampilan dan juga berbagai hal yang lain. Beban belajar juga bertambah dengan banyaknya PR. Apalagi dengan kurikulum Merdeka sekarang banyak sekali proyek yang harus teman-teman kerjakan. Ketika mendengar ini semua teman-teman, saya shock dan saya sungguh tidak menyangka betapa berat kehidupan kalian zaman sekarang. Ini baru pengalaman keponakan saya. Teman-teman yang lain pasti punya lebih banyak pengalaman lagi yang berat. Saya kagum kalian bisa melewati semester lalu dan bertahan sampai hari ini. Karena itu saya ucapkan selamat karena kalian telah bertahan, telah melewati semester lalu, dan terima kasih masih mau berjuang. Nah, hari ini kita bersyukur menikmati sapaan Tuhan lewat firman-Nya di dalam Amsal 1 ayat 1-7. Karena perjalanan bersekolah masih harus ditempuh guru dan siswa bersama para teman-teman, apa yang kita butuhkan? Firman Tuhan akan membantu menjawabnya. Hal pertama yang perlu kita lihat, jikalau dalam Alkitab ditulis nama Tuhan dengan semua huruf TUHAN dengan huruf kapital, itu berarti menunjukkan pada karakter-karakter Tuhan yang berbeda dengan kuasa-kuasa lain. Nama Tuhan yang ditulis seperti itu, ia memiliki karakter yang pertama sebagai pencipta yang berkuasa atas langit dan bumi. Ia adalah the great architect yang merancang dan mewujud kehidupan. Ia tidak dapat digambarkan wujudnya. Itu berarti ia tidak terbatas. Tuhan ini adalah Tuhan yang Maha Tahu. Ia mengendalikan waktu karena waktu adalah miliknya. Dahulu, sekarang, masa depan ada dalam kewenangannya. Berikutnya, ia juga adalah Tuhan yang sangat peduli. Ia melepaskan orang dari derita perbudakan dan ketertekanan, seperti yang kita baca di dalam Perjanjian Lama. Dan walaupun Tuhan ini adalah Tuhan yang penuh dengan kuasa, tetapi ia adalah Tuhan yang sungguh lemah lembut. Dia adalah Tuhan yang sangat-sangat baik. Dia pengampun dan dia adalah Tuhan yang mendengarkan doa-doa dan menjawabnya dengan bijaksana. Nah, dengan karakter Tuhan yang seperti ini, mari kita lihat Amsal 1 ayat 1-7. Kita lihat Amsal ini sebagai cara pandang Tuhan melihat manusia.
Teman-teman, Tuhan melihat manusia sebagai makhluk yang butuh prinsip hidup yang benar. Untuk itu, Amsal adalah ajaran Tuhan, khusus untuk orang-orang muda tentang prinsip hidup, bagaimana menjalani hidup, nasihat-nasihat untuk menjauhi dosa, nasihat untuk menjauhi kesulitan hidup, yang tujuannya agar manusia itu berhasil dan bahagia. Tentu kita semua ingin menjadi orang yang bahagia, orang yang berhasil dalam hidup, termasuk berhasil di dalam semester ini. Melalui Salomo, kita belajar 3 prinsip yang Tuhan mau ada dalam kehidupan kita sebagai anak-anaknya. Prinsip yang pertama, teman-teman, yaitu bahwa di dalam pendidikan ada 2 pihak yang aktif, yaitu guru dan murid. Kita bisa lihat itu dari ayat 1-4 dan juga ayatnya yang ke-7. Guru adalah pihak pemberi pengetahuan. Guru dianggap sebagai orang yang bijaksana. Sedangkan murid adalah penerima didikan. Keduanya, guru dan murid, bertanggung jawab terhadap Tuhan, dan masing-masing guru dan murid punya urusan mereka kepada Tuhan. Para murid atau siswa, urusannya dengan Tuhan adalah belajar dan pakai kesempatan bersekolah ini dengan baik. Itulah tanda murid yang takut dan bertanggung jawab terhadap Tuhan. Demikian juga Bapak Ibu guru, cara mengajar, metode yang Bapak Ibu pakai, cara Bapak Ibu memperlakukan anak didik adalah tanggung jawab dan urusan Bapak Ibu guru kepada Tuhan. Cara memperlakukan anak didik dan memperlakukan sesama teman guru adalah tanda Bapak Ibu guru bertanggung jawab dan berurusan dengan Tuhan. Begitu juga para murid. Siapapun dan bagaimanapun guru kita, urusan murid-murid dengan Tuhan, tanggung jawab terhadap Tuhan adalah menghormati dan tidak menolak didikan dari guru-guru sebagai sumber pengetahuan. Jika urusan kita dengan Tuhan dilakukan dengan tanggung jawab dan sepenuh hati, itu tanda bahwa kita orang-orang yang takut kepada Tuhan. Satu catatan penting yang diberikan Amsal firman Tuhan ini kepada kita yang juga menguatkan teman-teman adalah bahwa firman Tuhan menyatakan bahwa murid-murid bukanlah orang-orang bodoh. Ayat 7 mengatakan bahwa takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Ayat 7 memberitahukan bahwa sebenarnya yang disebut sebagai orang bodoh adalah orang yang menghina atau menolak didikan. Murid adalah orang-orang yang mau belajar. Tetapi murid yang merasa sudah tahu semua dan tidak mau terima ajaran atau didikan, itu baru dinamakan orang bodoh. Orang berpengetahuan yang kita bilang adalah orang-orang pintar, tetapi ia tidak mau melakukan atau tidak mau mempraktekkan hal yang ia pelajari, yang benar, yang adil, yang jujur, sebenarnya ia disebut sebagai orang bodoh. Nah, di semester baru ini teman-teman, kegiatan belajar mengajar akan terus berlangsung. Tuhan mau kita berusaha membangun hubungan yang positif dan konstruktif, yang bersinergi antara teman-teman sebagai siswa dan juga Bapak Ibu guru, yang menjadikan orang-orang di sekitar kita satu tim, family, sebagai support system untuk sama-sama berkembang. Prinsip yang kedua yang kita pelajari dari Amsal ini adalah mendengar dan menambah ilmu adalah pilihan orang bijak. Kita lihat itu di ayat 5 dan ayat yang ke-6. Teman-teman, dalam pandangan Tuhan melalui Amsal ini ada 2 jenis orang, orang bijak dan orang bodoh. Kita tahu bahwa orang bodoh pasti menolak atau menghina didikan. Sebaliknya orang bijak memberi diri untuk mendengar dan menambah ilmu. Tuhan menasihatkan kepada kita untuk menjadi orang-orang yang mau mendengar dan menambah ilmu. Atau sederhananya, Tuhan menasihatkan kita untuk menjadi orang-orang yang gemar belajar. Roma 10 ayat 17 menyatakan bahwa iman timbul karena pendengaran
atau pembelajaran akan firman Tuhan. Nah, kata asli dari mendengar itu menyatakan bahwa itu bermakna listening atau obey, taat. Dengar-dengaran bukan hanya sekedar hearing, tetapi ia itu bermakna menyimak dan memperhatikan. Dengar-dengaran adalah strategi awal untuk menyerap informasi. Dengan menerima pengajaran, informasi, kita menambah perbendaharaan pengetahuan dan pengalaman. Dan itu menjadi bekal bagi kita menghadapi situasi perubahan. Bagi Tuhan, gemar belajar itu penting. Gemar belajar adalah sifat orang yang bijaksana. Di semester ini, kita bisa memilih mau jadi orang bijak atau menjadi orang bodoh. Kesempatan untuk bersekolah adalah sarana untuk menjadi orang bijak. Orang bijak atau orang yang gemar belajar akan mampu menata diri, mengelola emosi, mengendalikan perkataan. Orang bijak kaya akan alternatif atau pilihan-pilihan hidup karena dia sudah banyak belajar. Karena itu, di kesempatan bersekolah semester ini, isilah hari-hari kalian dengan gemar dan tekun belajar. Serap sebanyak mungkin pengetahuan. Beri dirimu, waktu, dan energimu untuk belajar dan memperkaya diri. Jadilah orang bijak. Dalam pergaulan, kita harus waspada terhadap apa yang kita dengar. Firman Tuhan dalam Mazmur 1 ayat 1 menyatakan bahwa ternyata ada nasihat dari orang-orang fasik atau orang-orang toksik. Orang bijak mampu memfilter mana ajaran yang harus dikonsumsi atau ditaati. Prinsip yang ketiga dan yang menjadi prinsip utama ada di ayat yang ketujuh. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Teman-teman, semua usaha kita di semester ini untuk menjadi sosok bertanggung jawab, sosok yang berpengetahuan, murid yang pandai dan bijaksana, murid yang taat, tidak akan terwujud kalau kita tidak menghormati Tuhan dan tidak mengakui keberadaan Tuhan. Takut akan Tuhan artinya tahu dan akui bahwa Tuhan ada dan hadir. Usaha kita di semester ini untuk membangun hubungan yang positif dan membentuk support system. Segala upaya kita menata hidup, mengelola emosi, berperilaku baik, serta memfilter ajaran butuh perkenanan dari Tuhan. Kalau tidak ada perkenanan Tuhan, maka usaha dan perjuangan kita pasti tidak berhasil. Takut akan Tuhan berarti segan dan menghormati Tuhan. Takut akan Tuhan itu artinya memposisikan Tuhan sebagai yang memiliki semua dan berkuasa. Tuhan menciptakan kita dengan kemampuan berpikir dan berkarya yang sungguh mengagumkan. Tetapi orang pandai yang sombong tidak disukai Tuhan. Sebaliknya, orang yang rendah hati sangat disenangi oleh Tuhan. Tindakan takut akan Tuhan ditandai dengan kebiasaan-kebiasaan seperti 1. Selalu menyapa dan berkomunikasi dengan Tuhan lewat doa-doa. Kebiasaan mendengarkan Tuhan lewat kebiasaan suka membaca firman Tuhan. Takut akan Tuhan juga diwujudkan dengan cara kita memperlakukan sesama kita dengan penuh kasih dan penuh kesantunan. Rasa takut akan Tuhan membuat kita teguh percaya bahwa kita adalah orang-orang yang dilindungi dan dijamin masa depannya oleh Tuhan. Mengakui Tuhan membuat kita tidak mudah menyerah, membuat kita kuat mental. Tuhan adalah supporter kita yang turun tangan langsung menyelamatkan kita. Dengan demikian, mengakui adanya Tuhan membuat kita tidak merasa sendirian atau merasa terbuang. Mengakui hadirnya Tuhan membuat kita yakin Tuhan selalu siap menemani dalam susah senangnya kita, dalam berat ringannya beban kita, dan selalu siap memberi jalan keluar. Dengan terbiasa baca firman Tuhan, kita akan menjadi kuat dan terhibur, sehingga tidak gentar dengan olok-olokan atau ejekan atau penilaian negatif dari orang lain. Ketika kita mengakui Tuhan,
kita menjadi pribadi yang berhasil dan menang. Dengan usaha kita sendiri tanpa melibatkan Tuhan, kita akan lewati semester ini dengan perasaan kecewa, penuh kemarahan, merasa tidak berguna dan hilang arah. Namun, dengan melibatkan Tuhan dalam semester ini, kita akan melewati semester ini dengan kelegaan dan sukacita. Teman-teman, apapun keadaan kita saat ini, akibat-akibat dari semester lalu, entah kita babak belur atau sedang mulus-mulus saja, merasa sulit ataupun mudah, bersemangat atau jenuh dan enggan, kita harus masuk di dalam semester ini dengan kondisi yang prima. Mari kita yakin bahwa Roh Tuhan sementara menuntun kita. Perjalanan baru hari ini, di semester ini, kita tidak bisa memilih apa yang akan menimpa kita. Namun kita bisa memilih jalan menuju masa depan yang sudah Tuhan siapkan bagi kita. Tuhan janji masa depan itu indah dan cemerlang, dan masa depan yang Tuhan siapkan itu spesial untuk kita. Kiranya firman Tuhan ini menguatkan dan menjadi bekal di semester baru ini. Kiranya hikmat yang murni dari Tuhan Yesus Kristus membimbing teman-teman. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi di dalam Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang selalu menemani kami di jalan-jalan hidup kami melalui Roh Kudus-Mu. Kami datang dengan segala keberadaan kami. Kami adalah guru dan para murid. Tuhan mengenal kami, Tuhan tahu segala isi hati dan pikiran kami. Karena Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih atas kebaikan-Mu Tuhan di semester lalu sampai dengan permulaan semester ini. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi di dalam kehidupan kami selama tahap ini, tetapi kami tahu Tuhan mengerti dan Tuhan tidak akan meninggalkan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami berdoa untuk para guru, dengan segala ketulusan hati mereka, dengan segala apa yang mereka punya. Tuhan kiranya memberkati pergi pulang mereka, masuk keluar mereka. Tuhan memberkati saat mereka berkendara ataupun berjalan kaki. Tuhan mengenal mereka, pergumulan-pergumulan berat dan ringannya. Tuhan mengenal keluarga mereka. Kami mohon kepadamu, Engkau memberkati istri atau suami, anak-anak, orang tua dari guru-guru kami. Beri mereka kesehatan, kekuatan. Biarlah selalu damai, sejahtera, dan terpelihara keluarga mereka. Bapak Ibu guru kami, Engkau berikan kekuatan, berikan hikmat untuk mampu sabar menghadapi kami, menuntun kami di dalam terang kasih Tuhan. Tuhan, kehidupan mereka Engkau cukupkan. Terima kasih banyak Bapa. Sebagai murid-murid, kami pun memohon kekuatan dan hikmat dari Tuhan. Anak-anak-Mu masih muda, banyak tantangan, banyak cobaan, masing-masing dengan pergumulan. Ada pergumulan bersama teman, bersama keluarga, orang tua, pergumulan di dalam persekolahan mereka. Tuhan menolong, biarlah mereka tetap mempertahankan diri sebagai orang-orang muda Kristen. Bagaimanapun, Tuhan ada bersama-sama dengan mereka. Tuhan yang memelihara, Tuhan memberi talenta, Tuhan memberi kreativitas, Tuhan menguatkan mental mereka. Biarlah mereka menjadi anak-anak yang tangguh dalam menghadapi tantangan zaman. Pergi pulang mereka, Tuhan memberkati. Apapun yang mereka alami, biarlah mereka bawa kepadamu. Karena mereka tahu Tuhan sudah menyiapkan masa depan yang penuh harapan. Semua staf yang bekerja di sekolah ini juga Tuhan pelihara. Tanpa mereka, semua kegiatan belajar mengajar
tentu tidak akan lancar. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami semua menjadi berkat bagi orang lain. Tumbuh kembang kami ada di tangan-Mu. Tetapi terlebih dari itu, biarlah kami mengerjakan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, ampunkan salah dan dosa kami. Karena hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus kami menyerahkan diri kami ke dalam tangan Bapa di surga. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jika di hari ini kita masih menerima didikan, maka jalanilah prosesnya dengan penuh syukur dan semangat. Karena melaluinya, kita semakin diperlengkapi untuk menjadi manusia yang luar biasa dan memuliakan namanya. Tetaplah bertekun di dalam setiap usaha kita, dan Tuhan akan memampukan kita untuk melalui setiap tantangan dengan sebaik-baiknya. Mari kita bersama-sama memuji nama Tuhan dari PKJ 268, Hai dengarlah anakku. Dengarlah anakku, didikan yang diberikan orang tuamu. Karena panjang umurmu serta sejahtera ditambahkan padamu. Janganlah kiranya kasih dan setia serta kebajikan meninggalkanmu. Tuliskanlah itu dalam hatimu, serta kalungkan itu pada lehermu. Hai dengarlah anakku, didikan yang diberikan orang tuamu. Karena panjang umurmu serta sejahtera ditambahkan padamu. Percayalah pada Tuhanmu dan jangan kau bersandar pada pengertianmu. Dan akui Dia dalam lakumu, maka jalanmu akan diluruskannya. Hai dengarlah anakku, didikan yang diberikan orang tuamu. Karena panjang umurmu serta sejahtera ditambahkan padamu. Bersama-sama mari kita menerima berkat yang dari Tuhan yang demikian. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Haleluya.